Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Ditinggal oleh temannya saat panik melihat kedatangan petugas, seorang remaja pelaku tawuran berhasil diamankan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Seorang remaja berusia 15 tahun tak berkutik saat diamankan oleh petugas di lokasi aksi tawuran di kawasan dermaga Duren Sawit. Dirinya tak dapat melarikan diri lantaran temannya yang panik langsung meninggalkannya saat melihat kedatangan petugas. Aksi tawuran antar kelompok diduga terjadi hanya karena saling ejek, kemudian kedua kelompok berjanjian melalui media sosial ke titik yang sudah dijanjikan. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, remaja ini langsung dibawa oleh petugas kepolisian ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Kami mendapatkan info dari warga masyarakat bahwa di Jalan Dermaga sedang berlangsung tawuran. Nah, kami bersama 3 pilar langsung meluncur ke lokasi, ke TKP, dan di situ tertinggal masih 1 orang, diduga pelaku aksi tawuran. Pelaku tawuran tersebut berasal dari warga Cipinang, usia kurang lebih 15 tahunan. Bergeser ke Bekasi, Saudara, tim reserse kriminal Polres Metro Bekasi Kota menangkap 1 anggota ormas yang meminta THR ke sebuah pabrik plastik di Bantar Gebang, Bekasi, di wilayah Sukabumi, Jawa Barat, di mana kini pelaku masih dalam pemeriksaan polisi. Pelaku yang mengaku preman meminta THR di salah satu pabrik plastik di Bantar Gebang, Bekasi ditangkap tanpa perlawanan di Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis malam. Selain menetapkan 1 tersangka, polisi juga memintai keterangan 3 rekan pelaku, yang mana pelaku kini masih dalam pemeriksaan intensif di ruang Resmo Polres Metro Bekasi Kota. Salah satu anggota Ormas GMBI melakukan tindakan di suatu perusahaan di daerah Bantar Gebang yang memaksa untuk meminta THR. Kejadian hari Senin siang dan viral kemarin pagi. Untuk yang sudah kita amankan 3 orang untuk terkait video yang viral, sementara kita tetapkan 1 orang untuk tersangka. Untuk perlawanan tidak ada, yang pasti pelaku menyadari bahwa apa yang dilakukannya viral dan pelaku ketakutan sehingga melarikan diri. Gua jagoan yang megang kikiwul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Paham. Sebelumnya dalam video amatir, Saudara, terekam seorang pria mengaku preman dan berdebat dengan satpam memaksa bertemu pimpinan perusahaan pabrik plastik di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, di mana aksi ini terjadi diduga dilatar belakangi permintaan tunjangan hari raya atau THR di pabrik plastik kawasan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul, Bekasi. Tim Satreskrim Polres Metro Bekasi langsung menangkap dan menindak aksi premanisme berkedok ormas meminta THR. Oke, betul. Kalau gitu bagus. Margi saya lah, saya kerja di sini juga, Bu. Mana Popen? Saya juga kerja di sini. Punya orang-orang di ACC gua kagak si ini saya juga. 37 poin. Respons maraknya aksi premanisme di wilayahnya, Gubernur Jawa Barat membentuk Satgas khusus yang ditugaskan menangani aksi premanisme. Satgas ini akan melibatkan unsur TNI dan Polri, yang juga akan diberi perlengkapan khusus untuk memberantas preman. Yang paling utama adalah ke depan itu Satgas itu bagaimana agar cepat ditangani, maka segera dibentuk, mungkin hari ini mungkin akan segera dibuat, Senin mungkin SK-nya keluar, Satgas untuk menangani premanisme, dan itu terdiri dari unsur Polri, TNI, dan POM atau PM kan gitu kan. Ini yang akan, dan itu nanti ada lembaga khusus yang menangani di kabupatennya, ada perlengkapan khusus dan ada nomor telepon khusus. Diteror kiriman kepala babi, pemimpin redaksi Tempo lapor ke Bareskrim Polri.
Selain membawa barang bukti, pemimpin redaksi Tempo juga membawa rekaman CCTV sebagai bukti tambahan. Tempo bersama Komite Keselamatan Jurnalis telah melapor ke Barreskrim Polri pada Jumat siang. Pihak Tempo menyebut teror dan intimidasi dinilai sebagai bentuk teror dan pembungkaman terhadap kinerja jurnalistik. Ini bukan peristiwa tunggal. Ini adalah tindakan atau teror yang kesekian kali, mungkin sudah berkali-kali. Ini bukan semata-mata soal temponya gitu loh. Kita ini ya bisa aja, karena kadang-kadang kita pikir sudahlah, nanti besok diteror, nanti besok aman. Tapi rasanya ini masa-masa yang Republik sedang tidak baik-baik saja, dan rasanya kita yang harus minta perlindungan bahwa profesi kita ini dilindungi oleh undang-undang. Kita bekerja ini untuk kepentingan publik, nggak boleh dong main di teror-teror. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Glenis Oktania. Dan saya Edwin Chan pamit, selamat beraktivitas, sampai jumpa.